ini bergerak mendekat, dan ini terus selama jutaan tahun lebih. Ini sudah menumbuk masuk terus di bawah lempeng benua Asia, tepatnya di bawah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian ya NTT ya, Papua ya, dan seterusnya sampai ke utara. Ini ketekuk terlipat. Ini kayak panco itu lempengnya. Nah, ini kan energinya kan terkumpul di zona tumbukan ini. Ini akhirnya bisa patah, kelek. Energinya kan lepas. Iya kan? Energi ini manifestasinya sebagai getaran gempa bumi. Ini bukan halusinasi, karena ukuran lempengnya ini juga mega, ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer. Zona patahnya ini juga panjang. Energi yang terlepas juga mega. Dan zonanya ini kebetulan memang oleh para ilmuwan disebut zona megatrust, karena di situ itu zona yang berpotensi kalau patah menjadikan mega energi. Setengahnya ora percaya gitu ya. Itu sangat manusiawi. Saya pun kalau nggak belajar geologi saya akan berperilaku seperti itu. Tapi contoh yang paling mudah megatrust tuh bagaimana toh? Masih ingat gempa Aceh? Itulah megatrust. Mungkin kesempatan ini saya minta Prof untuk bisa menjelaskan sedikit bagaimana sebetulnya megatrust. Apa itu gitu? Karena kan semua bilang megatrust takut gitu. Tapi sebatas takut, cukupkah itu? Ya udah lupa gitu. Setengahnya udah percaya gitu ya. Gimana Prof? Ya, itu sangat manusiawi. Saya pun kalau nggak belajar geologi saya akan berperilaku seperti itu. Tapi contoh yang paling mudah megatrust tuh bagaimana toh? Masih ingat gempa Aceh? Itulah megatrust. Ya seperti itu megatrust. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini sudah ada data ilmiah, bukti ilmiah bahwa bumi kita ini tersusun oleh lempeng-lempeng, ada inti bumi, ada selubung bumi, ada kulit bumi. Nah, kulit bumi ini terdiri dari beberapa kepingan yang disebut kepingan lempeng-lempeng. Ada lempeng benua dan lempeng samudra. Buktinya ada di depan kita, mata kita. Lempeng benua itu misalnya benua Asia, benua Australia. Itu nyata ya, tidak halusinasi. Itu lempeng. Lempeng samudra apa? Adalah dasar samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik gitu kan ya. Itu nyata, orang akan percaya. Tapi ternyata dari pengukuran geodesi, ada ahli geodesi, itu mengukur bahwa benua itu saling bergerak. Ada yang saling mendekat, ada yang saling menjauh. Bahkan samudra, lantai samudra itu juga bergerak. Nah, kenapa Banda Aceh dulu terkena gempa megatrust? Karena dasar dari lempeng Samudra Hindia itu ada pengukuran geodesinya, bergerak menuju ke arah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini dianggap bagian dari lempeng benua Asia. Dan itu ada bukti-bukti ilmiahnya terjadi tumbukan lempeng. Jadi ini bukan halusinasi karena ada data. Jadi dasar Samudra Hindia menusuk masuk di bawah benua Asia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gambarnya mari sini ya. Ini benua Asia lebih tinggi ya. Ini dasar laut lempeng Samudra Hindia. Nah, ini bergerak mendekat, dan ini terus selama jutaan tahun lebih. Ini sudah menumbuk masuk terus di bawah lempeng benua Asia, tepatnya di bawah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian ya NTT ya, Papua ya, dan seterusnya sampai ke utara, masuk terus. Nah, lempeng ini kan batuan yang bisa terlipat. Kalau numbuk ini ketekuk terlipat. Ini juga sama-sama, jadi terlipat begini. Yang di atas ini terlipatnya agak naik karena kesondol, kesodok gitu ya, agak naik. Yang di bawah terlipatnya turun. Ini terus, ini ngumpul kalau kita panco. Ini kayak panco itu lempengnya.
Nah, ini kan energinya kan terkumpul di zona tumbukan ini. Nah, lipatan yang ini nekuk-nekuk ini akhirnya bisa patah, kelek. Misalnya yang patah ini, kelek gini. Panconya kan klek. Energinya kan lepas. Betul. Iya kan? Energi ini manifestasinya sebagai getaran gempa bumi. Ini bukan halusinasi. Ini ada data dan fakta. Ini patah, maka terjadilah gempa bumi. Karena ukuran lempengnya ini juga mega, ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer. Zona patahnya ini juga panjang, maka energi yang terlepas juga mega, gitu. Nah, dan zonanya ini kebetulan memang oleh para ilmuwan disebut zona megatrust, karena di situ itu zona yang berpotensi kalau patah menjadikan mega energi. Oke. Maka ilmuwan memberi nama megatrust. Ya. Tapi energinya juga mega. Itu sampai 9,1 kalau nggak salah. Dan di BMKG itu ada arsip ini seismograf gempa ini. Itu seismografnya tuh sampai keluar dari kertas kok. Saking gede. Jadi itu terpotong, itu diarsipkan di kantor arsip nasional. Jadi tuh seismogramnya itu sampai nggak bisa, kertasnya tuh nggak cukup ukur saking gede nih. Saya nggak tahu seismogramnya jebol nggak, saya nggak tahu. Minimal tinta ininya. Itu mega. Efeknya seperti apa? Korban jiwa tidak hanya di Indonesia tapi suka sampai negara-negara lain. Total tuh kan 227.000. Itu contoh megatrust yang kok katanya 9,1. Nah, itu masih akan terjadi karena tadi masih ada lempengan itu masih terjadi tumbukan, masih masuk dalam satu dengan yang lain. Itu masih akan terjadi atau gimana, Prof? Karena sekarang orang mungkin pada takut, pada khawatir loh, akan terjadi di bagian selatan Laut Jawa, akan bagian selatan Pulau Jawa dan segala macam. Ini gimana, Prof? Nah, menurut para pakar gempa bumi, termasuk di situ adalah pakar-pakar dari BMKG. Mereka itu punya konsorsium gitu ya. Jadi kumpulan pakar-pakar gempa itu meneliti bertukar hasil penelitian dan akhirnya bisa mengidentifikasi. Ternyata belum semua zona yang berpotensi megatrust itu sudah terlepas energinya. Artinya masih ada energi yang masih tersimpan. Yes. Nah, itu di mana? Yaitu terutama yang dijaga, ditunggu, harusnya keluar segera. Itu adalah di Selat Sunda bagian selatan, kemudian juga di sebelah barat Sumatera Barat, yaitu di sekitar Pulau Siberut. Itu menunggunya udah mungkin lebih dari hampir 20 tahun lah, nggak terjadi-jadi. Contoh menunggu itu bukan megatrust, itu ada Palu. Profesor Katili tahun 1970-an sudah memperhitungkan sekitar tahun 2000 patahan Palu Koro ini diperkirakan akan bergerak. Tahun 2000 nggak bergerak. Bergeraknya 2018. Jadi akurasinya tidak 100%, tapi melesetnya lah nggak jauh banget kan, nggak berubah di tahun 3000, kan masih tahun 2018. 18 itu rakyat cepet. Nah, ini juga demikian, bukan berarti besok kalau terjadi auzubillahi min dzalik. Tapi walau alam kan tidak bisa diprediksi. Cuma kemungkinan itu akan terlepas. Kan periode ulangnya itu, ini perdebatan juga. Ada yang tidak percaya periode ulang, tapi ada sebagian pakar yang memperhitungkan periode ulang itu sekitar 200 tahun. Nah, di Jepang itu yang gempa yang sudah lepas, yang sampai tahun 2011 itu hanya 70-an tahun periode ulang. Ini yang dua lokasi tadi itu sudah 200 tahun lebih. Jadi ya sudah cukup pantas nek khawatir. Tapi bukan khawatir lalu hanya ngoplok, nggak bisa ngapa. Bukan itu. Diomongin ini tuh bukan menakut-nakuti. Apa untungnya menakut-nakuti? Orang kita juga nggak dapat manfaat. Betul. Tapi tujuannya apa?
Satu, agar tidak kaget. Ya, ya. Sudah Aceh itu kan kaget semua. Semua kaget betul. Karena nggak siap dan tidak pernah ada yang mau cerita. Oh, oke. Iya kan? Nah, Oke. makanya kita tidak ingin mengulang seperti Aceh. Nah, jadi literasi edukasi itu minimal jangan kaget dan sudah tahu apa yang harus disiapkan kalau terjadi. Misalnya kalau ada guncangan, sebelum guncangan, ini saat ini kan belum guncangan. Ya. Kita siapkan rumah kita tahan gempa. Nah, kita siapkan perabotan-perabotan kita, misalnya gandul gini nih, kalau nempel itu nggak, kalau ini kan enggak, ini Ya. kan nggak permanen. Ya. Di rumah itu kan kadang ada yang kristal gede. Betul. Lah, itu juga bahaya, itu kan bisa coplok Ya. gitu ya. Rumah kita dibuat kuat. Terus juga tetangga sekitar harus kita amati apakah rumahnya juga cukup kuat. Karena bisa saja kita aman dari rumah kita, tapi kena jatuhan rumah tetangga, ya kan? Itu yang harus sekitar kita, kan masih banyak waktu lah, insya Allah nih kita amati. Terus kalau di gang-gang sempit itu loh, nah itu kalau mau evakuasi lewat mana? Baru evakuasi, auzubillahi min dzalik. Karena sempitnya, ini udah ada roboh-roboh gini. Kita lari biar aman tidak kerobohan rumah kita. Auzubillahi min dzalik, malah kena lain. Nah, itu yang dijaga. Maksudnya tata letak rumah-rumah, tata ruang. Kan sudah ada peta zona bahaya untuk gempa. Zona mana yang bahaya gempa bumi. Nah, kalau kita terpaksa punya rumah di zona bahaya gempa bumi, ya rumahnya dibuat standar bangunan tahan gempa. Atau cari rumah yang tidak di zona gempa. Kan masih ada tidak di zona gempa. Itu ya meskipun jauh dari patahan, jauh dari laut, tapi tanahnya tetap bergoyang. Tapi goyangannya itu kan sudah bisa diperhitungkan. Tidak akan menimbulkan kerusakan. Emang beneran cicilan 0%? Yang ini no tipu-tipu. SP Letter cicilan pasti 0%. Nikmati SP Letter cicilan pasti 0% sampai 12 bulan. Belanja produk di Shopee dan belanja di merchant favorit pakai Kris. Dengan SP Letter ada cicilan pasti 0%. Bisa diperhitungkan. Tidak akan menimbulkan kerusakan. Karena itu ada perhitungannya. Atau ini percepatan kegempaannya misalnya 0,05. Nah, rumahnya harus dibuat seperti apa? Nah, itu bisa konsultasi dengan dinas PU. Nah, maksudnya itu kita ini ngomong begitu. Tujuannya itu biar tata kota, tata RT RW itu disiapkan gitu. Bukan meden-medeni apa untungnya meden-medeni. Biar tanah harganya nggak laku, nggak ada tuh yang tanah orang lain nggak laku, aku juga nggak dapat apa-apa kok ya. Itu loh. Prof, kenapa sih kok banyak pertanyaan menggelitik nih? Kenapa sih gempa belum bisa secara keilmuan itu belum bisa diprediksi waktunya? Karena kita bukan Tuhan. Oh gitu ya. Jadi gini, banyak pakar yang sudah meriset itu, tidak menyerah, meriset. Termasuk BMKG. Sebelum saya masuk BMKG, pakar-pakar BMKG itu sudah melakukan hal itu. Saya melihat hasilnya. Kolo-kolo tuh cocok. Kolo-kolo cocok. Itu nggak boleh. Ya paling tidak 90% lah. Nah nyatanya dorong iso. Di Cina, di Jepang pernah cocok. Ning oke ora cocoke. Ya kita akan, ya karena kita bukan Tuhan ya, tapi bisa diberi peringatan dini. Jadi katakanlah 20 detik sebelum gempa ini berbunyi alarm. Sehingga 20 detik kita langsung turun keluar cari tempat aman. 20 detik itu menyelamatkan jutaan orang. Bisa, itu sudah bisa. Jepang, negara-negara maju sudah bisa. Di BMKG saat ini pun sebetulnya sudah bisa. Tapi belum di launching karena menunggu uji cobanya tuntas. Kendalanya yang produk Indonesia ini meskipun teknologinya bisa, tapi itu kan pakai jaringan GSM, jaringan ini ya. Lawang tinggal telepon besok, apa hilang sinyalnya. Nah itu nek data gempa, data itu mencatat kan harus segera digiring. Sinyalnya hilang. Nah hilangnya itu sampai kadang-kadang lebih dari 5 detik. 5 detik. Lebih dari 5 detik hilangnya sinyal.
itu sudah menjadi late warning system. Bukan early warning. Bukan lagi. Nah, sinyal hilang 5 detik, ya, itu kan data nggak bisa diproses. Iya. Baru mau proses gempanya udah datang. Gempanya datangnya mungkin 20 detik, bahkan mungkin 10 detik, mungkin 5 detik. Nah, kelemahan kita kenapa tidak bisa seperti Jepang, Amerika, negara-negara maju? Karena sinyal itu, kalau teknologinya tuh saya lihat sini sudah ada, sudah bisa. Ini nek wis ngirim data gitu kan tergantung sinyal. Iya. Itu. Jadi ya itulah kendalanya. Jadi memprediksi secara akurat, memprediksi bisa. Tapi akurat tidak, itu persoalannya. Teorinya bisa. Dan memang tidak sampai sekarang secara ilmu memang belum bisa sampai ke sana ya. Keilmuannya sendiri. Keilmuan prediksi itu sudah ada. Sudah ada. Iya. Tapi akurasinya masih lemah. Jadi Jadi terus diteliti terus. ketidakpastian cocoknya itu loh. Cocoknya itu loh. Iya. Masih diteliti terus. Ya kadang-kadang cocok, kadang-kadang pernah cocok itu. Diprediksi seminggu lagi. Cocok. Tanggal sekian sampai tanggal itu prediksinya itu. Cocok. Pernah cocok tapi kita nggak umumkan. Kita tutup nanti tidak dorame. Aku tidak nuntut terus Bang Piwang bejan. Aku nggak ngerti. Jadi ilmu itu ada keterbatasannya. Iya. Itu. Dan saya dengan kita teknologi, kita bekerja untuk teknologi mengembangkan, oke. Tapi pada titik tertentu kita ini benar-benar tergantung Tuhan. Betul. Contohnya kejadian Palu. Itu kita berhasil memprediksi akan terjadi tsunami. Ya. Tetapi di luar dugaan sebelumnya, tsunami-nya yang terjadi itu sangat dekat jaraknya. Di pinggir pantai. Artinya munculnya tsunami itu biasanya jauh, ratusan kilometer dari terbentuknya dari pinggir pantai. Kemarin itu terlalu dekat, di luar Jepang pun tidak mengira itu akan terjadi tsunami. Jepang kan kadang-kadang kan tiktokan dengan negara dia tedak-tedakan gitu. Tekon-tekon lah istilahnya, bahasa kerennya tuh diskusi ya. Jadi tedak-tedak. Nah, itu di sana tidak menyatakan tidak tsunami. Hanya Indonesia, dan Indonesia itu kan satu tim dengan Australia dan India. Jadi Australia India mengikuti Indonesia, peringatan dini tsunami. Peringatan dini tsunami dalam perhitungan yang disiapkan baik Indonesia dan dunia itu adalah tsunami akibat gempa bumi. Belum tsunami akibat selain gempa bumi. Misalnya akibat erupsi gunung api seperti Gunung Krakatau atau akibat longsor bawah laut. Palu itu ternyata tsunami-nya akibat longsor bawah laut. Yang longsor tuh ya di pantai itu. Jadi tsunami-nya tuh datang 2 menit Pak. Yang disiapkan baik Australia, Jepang, India, tsunami itu datangnya paling cepat tuh 10 menit. 2 menit sudah sampai ya? Peringatan dini sirine Jepang itu berbunyi 3 menit setelah gempa. Itu paling top Jepang, 3 menit setelah gempa. Indonesia, Australia, India 5 menit. Lah sirine belum bunyi, tsunami-nya udah selesai. Coba. Itulah keterbatasan manusia. Jadi kita emang nggak boleh sombong. Karena selalu ada saja. Kita sudah siap gini. Ternyata yang terjadi beda. Dan itu di luar Jepang aja juga terkecoh semuanya. Terus jadi menjadi diskusi global, menjadi ini. Dan sekarang sistem peringatan dini yang sekarang ini belum siap untuk tsunami yang bukan karena gempa di dasar laut. Oh itu ya. Jadi apa solusinya? Kami berikan kearifan lokal. Masyarakat setempat yang memiliki kearifan lokal, itu mereka yang orang-orang sudah lanjut. Itu misalnya melihat tadi air surut dan sebagainya itu. Meskipun tidak ada gempa tapi air surut. Atau tiba-tiba air naik. Nah itu sebaiknya nggak usah nunggu peringatan dini BMKG. Kalau Anda merasa itu tsunami, lari ke atas. Atau ada goyangan. Kalau ini karena gempa ya. Yang seperti di Aceh ada goyangan. Misalnya kebetulan dilalahnya
Kalau terjadi gempa besar seperti megatrust, listrik mati, Pak. Iya. Peringatan dini itu kan perlu sirine. Sirinenya itu perlu listrik. Oh, sekarang sudah diganti solar panel Iya. itu ya. Solar panel ya. Nah, kok dilalah. Gempanya kuat. Ini harus dibuat menara kuat. Saking meganya roboh. Sirine kan nggak berbunyi. Saat dia harus bertugas, dia nggak berbunyi. Makanya kearifan lokal. Jangan menunggu sirine. Kalau Anda merasakan sampai ngajarinya tuh sampai mah itu ajarannya dewe, Pak. Sampai kami pakai approach gitu. Meskipun kami menjelaskan seperti ini, kalau Anda melakukan goyang-goyang itu dihitung sampai 10 kali mengayun. 10 kali lebih kok masih ayun, segera lari ke tempat yang tinggi. Kemungkinan besar itu akan terjadi tsunami. Wah, iya. Itu Jepang sudah melakukan itu. Kita akan belajar dari Jepang. Iya. Itulah. Oke, Prof. Jadi di sesi terakhir ini ya saya ingin tanya sedikit bahwa apa nih sebagai closing statement, pesan apa gitu ya pada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang terdidik ya, anak-anak generasi Z dan juga anak-anak sekolah sekarang menghadapi, tentu saja tadi kita sudah bicara bahwa perubahan iklim akan terus terjadi, ke depan juga akan makin banyak tantangan-tantangan berkaitan dengan bencana hidrometeorologi dan segala macam. Apa nih Prof yang bisa dipesan? Yang pertama, jaga lingkungan. Agar lingkungan itu menjaga kita. Itu cerita tadi. Tsunami itu kan karena lingkungan rusak. Banjir bandang menjadi super dahsyat. Magnitude-nya itu karena lingkungan rusak. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, itu sudah nyicil, lingkungan akan menjaga kita. Bahkan tanam pohon, menghutankan kembali. Mangrove itu juga menurut para ahlinya itu justru kapasitas untuk menyerap CO2 itu lebih tinggi daripada hutan. Jadi mangrove ditanam di mana-mana. Hutan dihutankan kembali. Buat hutan kota, ini tanam pohon itu ya biar kenaikan suhu bisa ditahan. Kurangi semua aktivitas yang menghasilkan CO2. Misalnya kendaraan listrik ya, atau naik sepeda otot ya. Kembali ke lingkungan sedapat mungkin. Karena knalpot sepeda motor itu banyak banget kan sepeda motor itu. Nah, terus yang kedua tentang yang terkait dengan kegempaan, tsunami itu ya. Ini kan juga trennya meningkat ya, tapi jangan panik. Jangan mau ditakut-takuti, itu tidak menakut-nakuti. Tapi siapkan apa yang harus disiap. Itu sudah ada panduannya ya, banyak di website, diklik aja tuh banyak. Tadi jalur evakuasi, peta evakuasi. Kalau ada jalur evakuasi, ada peta evakuasi, jangan dirusak. Kalau ada alat deteksi tsunami, ada solar panelnya, solar panelnya anune dijiko, akine dijiko. Lah pas harus berbunyi sirinenya ya mejen lah wong wis dijiko Nah, jagalah itu. Itu anu aja masih ada alat seismograf. Kadang bagian dari solar panelnya tuh ya, nah tenaganya dari situ nek dicolok. Nah, itu jadi kita siapkan, jangan takut, bukan untuk panik, tapi siapkan. Dan sekali lagi Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ini ya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Prof Rita atas obrolannya pada kesempatan kali ini. Sungguh sangat menginspirasi dan paling tidak ini bisa memberikan tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bisa menggerakkan mereka-mereka yang di luar sana sebagai yang melihat menyaksikan podcast kita kali ini, sehingga dari yang hal kecil-kecil nanti bisa terkumpul dan secara kolektif kita semua punya kesadaran bersama bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Bukan lagi menjadi satu hal yang elitis, tapi sudah kemudian berpartisipasi merakyat. Isu ini bisa isu yang merakyat karena dampaknya demikian luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof atas kesempatannya dan semoga makin sukses dalam amin sama juga sukses dalam kesempatan Prof untuk mengajar pada para generasi. Amin. Semoga lahir profesor geologi berikutnya. Banyak udah ada nih yang muda-muda. Yang muda-muda sudah lebih banyak dan makin banyak lagi. Makin banyak. Oke, itulah teman-teman sekalian.